Puluhan warga desa Nyur Tebel segel kantor desa setempat. Polres Lombok Barat tetapkan 2 tersangka kasus penyerangan warga desa Meninting. Halo, apa kabar pemirsa? Saatnya memperbarui informasi Anda hari ini. Bersama saya Salsabila, inilah iNews NTB selengkapnya. Pemirsa, puluhan warga desa Nyur Tebel, Kecamatan Sukamulya, Lombok Timur segel kantor desa setempat. Aksi ini sebagai bentuk protes dan penolakan warga terhadap kepala desa mantan narapidana menjabat kembali. Aksi penyegelan kantor desa Nyur Tebel, Kecamatan Sukamulya, Lombok Timur ini terjadi Senin pagi. Warga nekat menyegel kantor desa karena kesal dan menolak kepala desa mantan narapidana menjabat kembali memimpin desa mereka. Akibatnya pelayanan di kantor desa sempat lumpuh. Penyegelan baru bisa dibuka setelah polisi, camat, dan kepala dinas pemberdayaan masyarakat desa turun ke lokasi untuk melakukan mediasi antara warga dan kepala desa. Suasana mediasi sempat tegang saat warga dipertemukan dengan kepala desa. Bahwa kepala desa Nyur Tebel ini memang benar sudah pernah dipidana, dipidana, bahkan pelaksanaannya kurang 1 tahun. Ya, vonisnya 1 tahun, tapi pelaksanaannya kurang daripada 1 tahun. Nah, berdasarkan aturan main yang ada, bahkan yang bersangkutan juga sampai saat ini belum ada SK pemberhentian dari Pak Bupati, ya otomatis dia kembali bertugas sebagai kepala desa. Mediasi akan kembali dilakukan di fasilitasi pemerintah kecamatan dengan melibatkan lebih banyak warga. Dari Lombok Timur, Ramli Nurawang, iNews melaporkan. Sementara itu pemirsa, Polres Lombok Barat tetapkan 2 tersangka kasus penyerangan warga desa Meninting Batu Layar oleh oknum warga salah satu desa di Lombok Tengah. Setelah melalui serangkaian penyelidikan, akhirnya Satreskrim Polres Lombok Barat tetapkan 2 orang tersangka dugaan pemicu serangan Jumat berdarah terhadap warga Dusun Montongbuwu, Desa Meninting, Kecamatan Batu Layar, Lombok Barat. 2 orang tersangka berinisial LY dan RM merupakan warga desa di Lombok Tengah. Kedua warga ini ditetapkan tersangka karena diduga menghasut banyak orang untuk melakukan penyerangan pada Jumat malam yang mengakibatkan 2 orang kena tebas di kepala dan tangan. Motif pelaku menghasut warga untuk menyerang warga Meninting diduga karena sakit hati diperingatkan ketika melintasi desa Meninting sepulang dari Senggigi, Lombok Barat. Berdasarkan hasil pemeriksaan penyidik, kita tetapkan menjadi tersangka. Yang seperti rekan-rekan lihat di belakang saya, 2 orang ini sudah berdasarkan hasil penyidikan dan gelar perkara penyidik dapat kita tetapkan menjadi tersangka dan dilakukan penahanan di Rutan Polres Lombok Barat. Motif dari kejadian ini adalah sakit hati atau balas dendam, yaitu seperti yang saya paparkan tadi pada kronologis itu, ada mengumpat kata-kata kasar, lalu dipukul, tidak terima, membalas, dan sakit hati dan mendatangkan teman-temannya. Sejumlah barang bukti diamankan dalam kasus tersebut, diantaranya motor tersangka, gerobak yang dirusak, sarung kris, batu, dan sejumlah alat bukti lainnya. Kedua tersangka diancam pasal 170 ayat 2 KUHP dan atau pasal 351 ayat 2 dan atau pasal 406 KUHP dan atau pasal 160 KUHP dengan ancaman 9 tahun penjara. Dari Lombok Barat, Muzakir, iNews melaporkan. Seorang pengendara di Lombok Tengah ditebas kawanan begal hingga kritis. Akibatnya luka cukup parah di bagian kepala.
Seorang korban begal Putradi warga Lombok Tengah kondisinya berangsur membaik setelah menjalani perawatan intensif di Rumah Sakit Umum Daerah Praya usai ditebas di bagian kepala oleh kawanan begal di Jalan Prako, Desa Luangmaka, Kecamatan Canapria, Lombok Tengah. Korban Putradi menjelaskan kejadian bermula saat ia berkendara bersama satu orang rekannya berboncengan ba'da maghrib. Tiba-tiba dihadang kawanan begal berjumlah 4 orang sambil mengancam dengan parang. Pelaku kemudian merampas HP, tas hingga motor korban, kemudian pelaku menebas kepala korban dan pergi. Namun naas, motor korban yang hendak dibawa pelaku tiba-tiba macet di tengah jalan sehingga ditinggalkan oleh kawanan begal tersebut. Selanjutnya rekan korban meminta bantuan kepada warga yang ada di kampung dekat lokasi kejadian. Pasal dengan 3 motor, terus 3 motor ini balik gitu, langsung pepet saya. Langsung dia bilang, si pelaku ini bilang, serahkan HP. Sambil dia menghujami saya sama senjata tajam kepala saya. Serahkan HP bersamaan sama si parangnya. Sementara itu kepolisian Polres Lombok Tengah saat ini tengah memburu para pelaku begal tersebut. Selain itu polisi juga telah meminta keterangan korban dan sejumlah saksi di TKP untuk dimintai keterangan. Langkah yang kita laksanakan yaitu langsung kita memeriksa saksi-saksi, kemudian dalam artian untuk minta keterangan supaya ada petunjuk untuk pengungkapannya. Untuk mengantisipasi kejadian serupa, polisi kini intens patroli terutama di titik-titik rawan begal. Selanjutnya polisi menghimbau agar masyarakat tetap waspada ketika melintas di jalan yang sepi. Dari Lombok Tengah, Emma Widiawati, iNews melaporkan. Pemirsa, informasi lainnya akan kami sajikan untuk Anda setelah jeda pariwara berikut. Tetaplah bersama kami di iNews NTB. Bersama saya Aiman Wicaksono, inilah Rakyat Bersuara. Ungkap tuntas berbagai permasalahan pada pemilu 2024. Ingin supaya pasangan Prabowo Gibran ini didiskualifikasi. Permohonan 0103 ini memang berbahaya juga. Dorong angket. Pertanyaannya, apakah Anda mampu membuktikan? Itu akan terbuktikan. Karena itu saya mengatakan. Jangan lewat kalian spesial. Rakyat bersuara. Rakyat bersuara. Rakyat bersuara. Rakyat bersuara. Selasa pukul 7 malam live di iNews. Mengupas makna dan tafsir Al-Quran bersama ulama terkemuka tanah air. Kaumum min kaum khairun minal yadis suflah. Nggak bakal bisa dibayar oleh dunia dan seisinya. Jelas, lugas untuk kehidupan sehari-hari. Di antara yang merusak hati adalah buruk sangka. Wa aqimus shalah wa atuz zakah. Itu pun sejajar dengan jihad fisabilillah. Cahaya Hati Indonesia, Sabtu dan Minggu pukul 12 siang di iNews. Mandi Weekendmu bersama program kuliner spesial. Kalapara, eksplor gokil wisata kuliner. Tempat makan yang jarang terekspos. Food Diary, mengupas sejarah kuliner, hidangan viral dari Nusantara sampai mancanegara. Mantep banget, mantep banget. Saksikan kuliner spesial weekend, Sabtu dan Minggu pukul 10 pagi di iNews. Formula E World Championship kembali digelar. For the first time, we go green. Balapan lengkap sepanjang tahun. Beradu kecepatan menjadi sang juara. Formula E World Championship 2024 hanya di iNews. Mengupas makna dan tafsir Al-Quran bersama ulama terkemuka tanah air. Kaumum min kaum khairun minal yadis suflah. Nggak bakal bisa dibayar oleh dunia dan seisinya. Jelas, lugas untuk kehidupan sehari-hari. Di antara yang merusak hati adalah buruk sangka. Wa aqimus shalah wa atuz zakah. Itu pun sejajar dengan jihad fisabilillah. Cahaya Hati Indonesia, Sabtu dan Minggu pukul 12 siang di iNews. Hai, namaku Grini. Grini mau ajak teman-teman untuk menjaga bumi kita tercinta dari kerusakan.
Mau tahu gimana caranya? Yuk, hemat energi teman-teman. Kurangi penggunaan plastik sekali pakai. Terus mainan kita kalau udah nggak dipakai, sumbang ke teman lain yang membutuhkan. Bisa kan teman-teman? Yuk kita selamatkan bumi dari kerusakan. Untuk masa depan kita teman-teman. Terima kasih pemirsa masih bersama kami di iNews NTB. Pemberangkatan jamaah calon haji asal Lombok Tengah kloter 5 sempat mengalami hambatan. Hal tersebut terjadi ketika seorang lansia mendadak menolak naik pesawat dan tiba-tiba meminta untuk pulang ingin bertemu keluarganya. Ya duduk aja Ibu. Salah satu jamaah lansia Lombok Tengah yang tergabung dalam kelompok penerbangan 05 embarkasi Lombok tiba-tiba enggan naik pesawat ketika hendak berangkat menuju Madinah dari Bandara Lombok. Jemaah lansia yang diketahui berasal dari Kopang, Lombok Tengah ini tiba-tiba bangun dari kursi rodanya lalu berbalik arah dari tangga pesawat dan meminta untuk dipertemukan dengan anggota keluarganya. Sontak kondisi ini sempat menghambat jemaah lain yang hendak menaiki pesawat. Petugas mencoba membujuk jemaah lansia ini agar segera naik. Setelah berusaha cukup lama, jemaah lansia ini akhirnya mau memasuki pesawat usai menemukan salah satu kerabat yang diketahui berasal dari daerah yang sama. Pihak kantor wilayah Kemenak NTB mengakui kejadian serupa seringkali terjadi di kalangan jemaah lansia, selain karena faktor usia, juga karena tidak terbiasa meninggalkan rumah dan sanak keluarga. Namun dipastikan lansia ini berangkat dengan selamat dan selalu dalam pengawasan petugas. Ya macam-macam lah gangguan, ada yang sayang sama anaknya, ada yang sayang sama peliharaannya, kadang sapinya, kadang ayamnya, macam-macam lah persoalannya. Tapi tetap berangkat ya sekarang? Berangkat. Yang tidak berangkat itu 2 orang itu saja dikarenakan karena sakit. Adapun jumlah jamaah calon haji yang berangkat pada kloter 5 ini sebanyak 386 orang, 2 orang diantaranya gagal berangkat lantaran kondisi sakit sehingga dirujuk ke Rumah Sakit Provinsi NTB. Adapun jumlah lansia sebanyak 160 orang, 5 diantaranya menggunakan kursi roda. Selanjutnya jamaah langsung terbang menuju Madinah. Dari Lombok Tengah, Emma Widiawati, iNews melaporkan. Sementara itu pemirsa, warga rela berdesakan hingga memanjat tembok asrama haji embarkasi Lombok demi berjumpa dengan jemaah calon haji. Ratusan pengantar jamaah calon haji asal NTB memadati asrama haji untuk dapat berjumpa terakhir kali dengan sanak keluarga sebelum benar-benar berangkat menuju Tanah Suci. Warga bahkan rela memanjat tembok serta menyeberangi sungai yang menjadi pemisah antara jamaah haji dengan keluarganya. Hal ini diakui merupakan tradisi sejak lama. Selain itu, warga ingin menyaksikan langsung keberangkatan keluarganya hingga di bandara nanti. Menunjukkan bentuk gotong royong aja masyarakat ya yang ada. Berarti yang ngantar bukan hanya keluarga dekat, Pak ya? Ya masyarakat sekitar juga tetangga desa, tetangga rumah. Sejumlah warga pun mengaku rela menginap di penginapan yang ada di area asrama haji demi dapat mengantarkan sanak keluarganya. Dari Mataram, Rizka Anjani, iNews melaporkan. Pemirsa, selama pelaksanaan WWF ke-10 di Bali, pengamanan di pintu masuk Pelabuhan Lembar diperketat. Selain itu, petugas juga memeriksa ketat barang bawaan penumpang dengan X-ray. Pengamanan di Pelabuhan Lembar, Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat diperketat selama pelaksanaan World Water Forum atau WWF ke-10 di Bali. Petugas juga memeriksa barang bawaan para penumpang yang hendak menyeberang ke Pulau Bali. Sebelum memasuki dermaga, para penumpang harus melewati proses screening menggunakan alat X-ray. Antisipasi aksi teror, Densus 88 juga disiagakan di areal Pelabuhan Lembar, Lombok Barat. Setiap kendaraan, baik itu kendaraan
dari kendaraan roda 2 sampai kendaraan truk besar, itu kita cek seluruhnya dari kursi penumpang sampai baknya, muatannya kita lihat. Jadi jangan sampai nanti kita dari daerah penyangga malah membiarkan kendaraan yang membawa sesuatu yang berupa ilegal itu lewat ke Bali, mengganggu kegiatan, malah terjadinya nanti mengganggu kegiatan World Water Forum. WWF ke-10 berlangsung di Nusa Dua Bali pada 18 hingga 25 Mei 2024 yang rencananya dihadiri sebanyak 13.448 orang dari 148 negara. Adapun delegasi PPIP terdiri dari 8 kepala negara dan wakil kepala, pemerintahan 3 utusan khusus, dan 38 menteri. Nantinya para delegasi bakal membahas 4 isu terkait, mulai dari konservasi air atau water conservation, air bersih dan sanitasi atau clean water and sanitation, ketahanan pangan dan energi atau food and energy security, hingga mitigasi bencana alam atau mitigation of natural disaster. Dari Lombok Barat, Muzakir, iNews melaporkan. Pemirsa, informasi lainnya akan kami sajikan untuk Anda setelah jeda pariwara berikut. Tetaplah bersama kami di iNews NTB. Menyoroti kecurangan. Si rekap KPU bermasalah. Berarti aku nggak ngapa-ngapain. Menyuarakan keadilan. Di balik ini semua. Tinggal akibat tenggelam. Berat banget. Laporan mendalam dan eksklusif. Kami makan dari mana? Sesuai dengan tidak. AB Plus setiap minggu pukul 8 pagi di iNews. Money Weekend bersama program kuliner spesial. Kalaparan, eksplor gokil wisata kuliner. Tempat makan yang jarang terekspos. Food Diary, mengupas sejarah kuliner, hidangan viral dari Nusantara sampai mancanegara. Mantap. Saksikan Kuliner Special Weekend, Sabtu dan Minggu pukul 10 pagi di iNews. Saya Abraham Silaban, Anda menyaksikan The Prime Show. Investigasi eksklusif. Aturan sampai eksekusi ada banyak di situ problem. Mengupas isu-isu terhangat. Gibran itu atau tingkah laku itu tidak disukai orang. Sebuah tanya akan dijawab dengan tuntas dan berkelas. Ada banyak cara sebenarnya. Ya itu hak demokrasi. The Prime Show setiap Rabu pukul 8:30 malam di iNews. AFC Asian Cup Under 23 live di iNews. Bersama saya Aiman Wicaksono, inilah Rakyat Bersuara. Ungkap tuntas berbagai permasalahan pada pemilu 2024. Ingin supaya pasangan Prabowo Gibran ini didiskualifikasi. Permohonan 0103 ini memang berbahaya juga. Dorong angket. Pertanyaannya, apakah Anda mampu membuktikan? Itu akan terbuktikan. Karena itu saya mengatakan. Jangan lewatkan dialog spesial. Rakyat bersuara. Rakyat bersuara. Rakyat bersuara. Rakyat bersuara. Selasa pukul 7 malam live di iNews. Mengupas makna dan tafsir Al-Quran bersama ulama terkemuka tanah air. Kaumum min kaum khairun minal yadis sufla. Nggak bakal bisa dibayar oleh dunia dan seisinya. Jelas, lugas untuk kehidupan sehari-hari. Di antara yang merusak hati adalah buruk sangka. Wa aqimus shalah wa atuz zakah. Itu pun sejajar dengan jihad fisabilillah. Cahaya Hati Indonesia, Sabtu dan Minggu pukul 12 siang di iNews. Halo teman-teman, saya mau mengajak teman-teman untuk menjaga kebersihan lingkungan agar tidak menimbulkan bencana seperti menyebabkan kerusakan ekologis, menyebarkan penyakit, menyebabkan terjadinya banjir, dan menyebabkan bau yang tidak sedap.
Ayo jaga kebersihan lingkungan kita dari sampah lingkungan dan sampah masyarakat. Mari kita pulangkan sampah-sampah kita ke tempat yang semestinya. Karena satu sampah yang kau buang sembarangan akan menimbulkan 1001 macam bencana. Namun, satu sampah yang kau buang ke tempatnya akan menyelamatkan seluruh alam semesta. Mari teman-teman kita buang sampah pada tempatnya untuk menjaga kelestarian lingkungan kita. Terima kasih pemirsa, masih bersama kami di iNews NTB. Mengoptimalkan penerimaan pajak, Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah NTB membuat berbagai terobosan. Menyusul masih rendahnya kepatuhan masyarakat membayar pajak kendaraan bermotornya. Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Nusa Tenggara Barat mencatat kepatuhan masyarakat membayar pajak bermotor masih rendah. Salah satu alasan masyarakat atau wajib pajak tidak membayar pajak kendaraan bermotornya tidak tepat waktu karena belum sebandingnya antara hak dan kewajiban yang dirasakan masyarakat. Salah seorang perwakilan masyarakat mengeluhkan buruknya infrastruktur jalan yang ada di tengah rencana pemerintah ingin menaikkan tarif pajak kendaraan bermotor. Masyarakat pun keberatan dan menolak rencana kenaikan pajak Ranmor tersebut dan berharap adanya keseimbangan antara hak dan kewajiban membayar pajak. Rasanya itu berat. Beratnya gimana ya? Karena mungkin pelayanan dari Dishub sendiri ataupun dari pemerintah sendiri terhadap lingkungan, terhadap jalan akses kita berlalu lintas itu juga kurang memadai, tidak sebanding dengan apa yang kita bayar. Apalagi sekarang tuh ada rencana kenaikan begitu. Artinya keberatan. Ya. Cukup keberatan. Menyikapi kondisi tersebut, Bapenda NTB pun melakukan berbagai terobosan, salah satunya membuat aplikasi Samsat online yang bisa diakses hingga pedesaan guna memudahkan masyarakat membayarkan pajak kendaraan bermotornya. Ya, terobosan kita karena kita ini tentunya harus memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat, pemilik kendaraan bermotor, selaku wajib pajak. Nah, di samping itu juga, di samping ada pelayanan, ya, kita juga ada inovasi-inovasi yang kita berikan untuk kemudahan masyarakat. Makanya kita ada namanya e-Samsat Delivery. Kalau untuk yang ASN itu ada namanya Auto Debit ASN. Nah, jadi itu kan kita akan mudah, gitu ya. Itu yang kita lakukan. Data Bapenda NTB menyebutkan realisasi capaian target pendapatan asli daerah dari pajak kendaraan bermotor atau PKB baru mencapai 30% dari target yang dibebankan sebesar 578 miliar lebih. Dari Mataram, Hari Kasidi, iNews melaporkan. Pemirsa, air terjun Tiu Teja selain menawarkan panorama alam yang cukup asri, air terjun ini juga menawarkan keindahan pelangi di bawah air terjun. Berikut liputannya. Destinasi wisata di Pulau Lombok, Nusa Tenggara Barat, dari pantai, cagar alam, hingga air terjunnya, tidak habis-habisnya untuk dikunjungi para wisatawan domestik maupun mancanegara. Air terjun Tiu Teja di Santong, Lombok Utara merupakan satu di antara referensi objek wisata saat liburan. Dinamakan air terjun Tiu Teja, Tiu berarti kolam dan Teja berarti bidadari atau pelangi. Akses menuju air terjun ini melewati perkampungan warga dan perkebunan kopi, serta harus menuruni anak tangga sepanjang 200 meter ke bawah untuk sampai ke air terjun. Dari perjalanan awal, Anda akan disapa oleh monyet yang bermain di pinggir jalan, yang menunggu uluran tangan Anda untuk memberi makanan. Rasa lelah terbayarkan begitu Anda sampai di lokasi air terjun, disambut dengan deburan air terjun yang segar dan indah, dengan lukisan pelangi yang melingkar di bawah air terjun dari pembiasan cahaya. Bagus, tinggi, kan dua gitu, air terjunnya. Itu referensi dari teman itu awalnya dia pernah datang sini atau memang lihat dari beberapa di media sosial? Dari mungkin ya dari media gitu mungkin. Yang paling menarik untuk Ade apa?
Yang paling menarik air terjunnya. Oh, apa bedanya dengan yang lain? Soalnya ini kan kayak air terjunnya tuh kayak kembar gitu kan, beda dari yang lain. Oh gitu. Air terjun Tiu Teja sendiri memiliki 2 aliran air, di mana air terjun ini mengalir dari Segara Anak Gunung Rinjani, memiliki ketinggian 40 meter yang tersembunyi di tengah hutan belantara. Artinya kolam lah, kolam atau Tibu. Tibu Teja itu adalah apa? Jadi kolam bidadari seperti itu. Pelangi. Memang di sana. Konon Putri Anjani yang mendiami Gunung Rinjani sering turun mandi ke air terjun ini. Harga tiket masuk air terjun Tiu Teja hanya Rp3.000 untuk wisatawan domestik dan Rp20.000 untuk wisatawan mancanegara. Nah, jika Anda tertarik datang ke air terjun Tiu Teja bersama kerabat dan orang tercinta, akan menempuh 2 jam perjalanan dari kota Mataram dengan menggunakan kendaraan roda 2 ataupun roda 4. Dari Lombok Utara, Tim Liputan iNews melaporkan. Sementara itu pemirsa, wisata air Lewi Kenit tidak hanya menawarkan wisata air. Pengunjung dapat menguji adrenalin dengan melompat ke aliran sungai dari ketinggian 5 meter. Dan di objek wisata Lewi Kenit, pengunjung juga disuguhkan dengan pemandangan tebing bebatuan yang sangat indah. Jika Anda termasuk pecinta wisata alam, terutama wisata air, Anda harus datang ke Lewi Kenit yang berada di Kecamatan Ciracap, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat. Di sini Anda dapat menguji adrenalin Anda dengan canyon jump atau melompat ke aliran sungai Cikarang dari ketinggian 5 meter. Tadi pas loncat deg-degan banget, parah pas udah sampai bawah. Seru. Saat berenang di Lewi Kenit, jangan lupa untuk menggunakan alat pengaman ya, seperti jaket pelampung. Sebab volume air di Lewi Kenit cukup dalam. Bahkan saat musim kemarau, kedalaman air dapat mencapai 8 meter. Selain canyon jump, wisatawan juga dapat merasakan sensasi menaiki tebing dengan tangga besi atau climbing via ferrata. Kemudian dilanjutkan dengan canyon fly, yakni meluncur dengan tali di antara tebing. Memasuki area Lewi Kenit, pengunjung tidak akan dipungut biaya alias gratis. Namun, tentu saja Anda harus merogoh kocek jika ingin memainkan wahana yang disuguhkan. Tidak hanya menawarkan wisata yang seru, Lewi Kenit juga menyuguhkan pemandangan tebing bebatuan yang sangat indah dan unik. Para peneliti mempercayai bahwa lebih dari 60 juta tahun lalu, Lewi Kenit merupakan sebuah dasar laut. Hal ini dibuktikan dengan adanya jejak hewan laut purba dan penemuan slump structure atau luncuran pada batuan sedimen. Oh, ini yang dimaksud. Ini alami ini, Kang? Ya, alami. Jadi, ini kalau kita itu sebutannya itu, masyarakat lokal sini menyebutkannya ini batu tulis. Batu tulis? Kenapa Ya. dinamainya batu tulis? Karena dulu itu kan mereka ketika menemukan site ini gitu ya, dia menyangkanya ini hasil pahatan gitu, karena bentuknya kan seperti tulisan gitu, seperti tulisan kuno. Jadi menciptakan pattern ya, kayak gini pattern ya, seperti jadi kayak ini. ditulis ya, Ya. padahal sebenarnya alami, Padahal hasil alami. dari pergerakan tadi. Ya, atau kita biasanya nyebutnya slump structure. Slump structure. Ya. Jika Anda tertarik mencoba serunya berwisata di Lewi Kenit, Anda hanya perlu menempuh jarak sekitar 2 km dari Jalan Raya Ciracap, Sukabumi. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita. Terima kasih telah menyaksikan iNews NTB. Saya Salsabila mewakili seluruh kru yang bertugas pamit undur diri. Selamat melanjutkan aktivitas Anda dan